Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjadi hakim konstitusi yang paling banyak dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik. Sementara 8 hakim konstitusi lainnya hingga Kamis kemarin sudah selesai diperiksa semua. Hari ini saudara ada panitera juga yang diperiksa Majelis Kehormatan MK selain Ketua MK. Oh, besok ya? Besok akan kita periksa lagi. Itu terakhir ya sebelum kami buat kesimpulan, buat putusan. Kan jadi total 2 minggu nih. Tugas kita 30 hari. 21 30 hari, tapi kita selesaikan 15 hari. Untuk pukul berapa, Prof? Panitera jadi besok diperiksa? Iya, besok juga, besok pagi. Jadwalnya berapa, Prof? Nah, panitera, lalu kemudian sesudah itu Pak Ketua. Pukul berapa, Prof? Ya, dicek aja itu. Pokoknya ada 2 perkara, ada 2 laporan. Kemudian yang paling penting itu yang intern untuk Pak Panitera dan Pak Ketua. Sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terus berlanjut dan menemukan sejumlah informasi saat memeriksa Hakim MK. Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asyidiki, membeberkan isu baru yang muncul setelah memeriksa 3 Hakim Konstitusi, Saldi Isra, Manahan Sitompul, dan Soehartoyo. Jimli menduga ada kebohongan soal tidak hadirnya Ketua MK Anwar Usman dalam rapat permusyawaratan hakim sebelum memutus 3 perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Ada hal yang baru tadi soal kebohongan. Ini hal yang baru. Nah, kan waktu itu alasannya kenapa tidak hadir, ada 2 versi. Ada bilang karena menyadari ada konflik kepentingan, tapi ada alasan yang kedua, karena sakit. Nah, ini kan pasti salah satu benar. Dan kalau satu benar berarti satunya tidak benar. Selain itu, Majelis Kehormatan MK mengaku mengantongi bukti rekaman kamera pengawas CCTV soal kejanggalan pendaftaran gugatan usia minimum Capres-Cawapres. Gugatan itu sempat ditarik penggugat lalu diajukan lagi ke MK. Video CCTV itu berkaitan dengan proses penarikan permohonan yang kemudian diajukan kembali pemohon Almas Sakibiru. Selain hakim, Majelis Kehormatan MK juga memeriksa 5 pelapor soal putusan batas usia Capres dan Cawapres. Pelapor menyebut putusan hakim MK soal batas usia Capres-Cawapres melanggar konstitusi. Pelapor Alam Syahanafia menyebut putusan hakim MK terkait syarat batas usia Capres-Cawapres melanggar Undang-Undang Dasar 1945 karena merampas kewenangan DPR dan Presiden sebagai pembuat undang-undang. Dalam amar putusan hakim konstitusi itu, dia melanggar konstitusi Undang-Undang 45. Jadi Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan konstitusi. Itu yang kita dalilkan tadi. Karena itu hakim konstitusi membuat aturan sendiri, mengambil alih kewenangan Presiden dan DPR. Majelis Kehormatan MK kembali akan memeriksa sejumlah hakim, diantaranya Anwar Usman. Majelis menyebut Anwar Usman kembali diperiksa karena dirinya yang paling banyak dilaporkan soal dugaan pelanggaran etik. Tim Liputan, Kompas TV. Soal pemeriksaan kembali Anwar Usman oleh Majelis Kehormatan MK akan kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda. Fedriska, jelang putusan, jadi siapa saja yang dijadwalkan diperiksa oleh Majelis Kehormatan MK dan kenapa ini Anwar Usman kembali diperiksa? Fedriska. Ya, Adisti, untuk hari ini ada setidaknya 2 dari pegawai ataupun Mahkamah Konstitusi yang akan diperiksa oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yakni ini adalah panitera pengganti dan juga Ketua dari Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Tadi Anda bertanya kenapa Anwar Usman dipanggil kembali untuk diperiksa sementara untuk hakim konstitusi lainnya sudah selesai menjalani pemeriksaan, karena memang Anwar Usman ini menerima laporan paling banyak dari seluruh laporan yang diterima oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, di mana untuk sejauh ini dari 19 laporan, 10 diantaranya ini melaporkan Anwar Usman, sehingga memang perlu diperiksa kembali terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman. Dan kemudian untuk selain dilakukannya pemeriksaan terhadap 2 pegawai dari Mahkamah Konstitusi ini, untuk agenda hari ini juga
dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga melakukan penyidangan terhadap 2 laporan lainnya. Artinya jika tadi ada 19 laporan, sementara yang sudah dilakukan persidangan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, maka hari ini masih ada 2 lagi laporan yang akan dilakukan persidangan oleh Majelis Kehormatan, di mana artinya ini ada 21 total laporan yang diterima oleh Majelis Kehormatan terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim di Mahkamah Konstitusi. Tadi kalau misalkan kita juga mengikuti, Anda sempat menyinggung juga, Adisti dan juga saudara, bagaimana kemudian di Mahkamah Konstitusi ini kemudian sudah berlangsung persidangan selama 2 ataupun 3 kali begitu ya. Ini terkait dengan laporan-laporan yang sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya memang kita masih menunggu bagaimana kemudian putusan dari Majelis Kehormatan, apakah hakim dari Mahkamah Konstitusi ini ditemukan adanya pelanggaran sehingga ini terkait dengan amar putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia capres dan cawapres pada tahun 2024. Adisti. Oke, kalau berarti alasannya mengapa kemudian Anwar Usman ini kembali diperiksa, karena dari 21 laporan paling banyak ini laporannya tertuju kepada Ketua MK yakni Anwar Usman. Nah, Fedriska, rencananya kapan kemudian Majelis Kehormatan MK ini memutuskan soal ada tidaknya pelanggaran etik dalam putusan usia capres-cawapres? Ya, Adisti, seperti yang tadi saya sempat singgung ya, selama 2 pekan terakhir ini dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah melakukan persidangan beberapa kali. Ini 2 ataupun 3 kali begitu ya kalau kami catat. Jadi memang kalau untuk putusannya sendiri ini kami dapatkan informasi ini akan diputuskan pada tanggal 7 November. Di mana ini sangat kita nanti bagaimana kemudian apakah memang terjadi pelanggaran etik atau tidak. Karena ini berkaitan dengan nanti pengumuman capres dan juga cawapres serta nomor urut capres pada nanti akan diumumkan oleh KPU tanggal 13 November nanti. Sehingga memang tentu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini seperti dikejar deadline begitu ya untuk dapat segera memutus amar putusan apakah ada terjadinya pelanggaran ataupun indikasi terjadi pelanggaran etik yang telah dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi atau tidak. Tentu ini berkaitan juga nanti dengan pelaksanaan pemilu ke depannya, Adisti. Oke, jadi tentu saja kita akan menunggu hari Selasa pekan depan Majelis Kehormatan MK ini akan memutuskan soal ada tidaknya pelanggaran etik dalam putusan usia capres-cawapres. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda melaporkan.